Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta adik baru kelas 7 SMP Negeri 6 Banjar. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Agus Budana Putra dari SMP Negeri 6 Banjar. Bapak di sini memegang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 9. Adapun pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembinaan mental agama di sekolah pada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 6 Banjar. Apa sih pembinaan mental ini? Pembinaan mental agama ini mengandung pengertian suatu usaha untuk memberikan bantuan berupa bimbingan dan tuntunan tentang ajaran agama kepada seseorang agar terbentuk, memelihara, meningkatkan, serta mempertahankan nilai-nilai ajaran agama yang dimilikinya, yang dengan kesadarannya sendiri mampu meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh ajaran agama. Nah, proses pembinaan mental agama ini melalui proses pendidikan, diantaranya kalau melalui proses pendidikan yang pertama adalah meliputi dalam 3 lembaga pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan rumah tangga, kemudian di sekolah, dan juga masyarakat. Maksudnya bahwa pembinaan mental agama ini harus diberikan kepada anak sejak lahir, kemudian ketika menginjak remaja, dewasa sampai tua, sehingga diharapkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya itu sesuai dengan ajaran agama yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya dan dipupuk oleh guru di sekolah, serta ditambah dengan pengertian tentang keagamaan, terutama adalah keagamaan agama Islam. Selain itu, melalui proses pembinaan, mengingat kebutuhan psikis dan sosial dari individu itu berbeda dalam pemenuhannya, sehingga mengakibatkan apa yang telah dipahaminya tentang agama menjadi kabur lantaran kebutuhan batinnya kurang terpenuhi, yang kemudian menjadi konflik batin. Proses pembinaan kembali adalah dengan memperbaiki mental agama yang telah rusak atau serasinya agama yang dilakukan, dan biasanya cara ini ditujukan kepada orang yang sudah dewasa. Metode pembinaan mental agama dilihat dari sifat pembinaannya itu dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode lisan, yaitu pembinaan yang metodenya dalam penyampaiannya ini adalah melalui lisan atau perkataan. Contohnya, pembinaan ini dilaksanakan dengan cara ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan metode lisan dalam penyampaian pembinaan mental agama ini. Kemudian yang kedua adalah metode keteladanan. Nah, pada metode keteladanan ini, pembinaan yang dilakukan adalah melalui keteladanan yang diwujudkan dalam bentuk sikap, kreativitas, kemampuan menunjukkan prestasi maupun hidup rukun dalam masyarakat. Jadi keteladanan ini adalah dicontohkan dengan perilaku ataupun sikap. Nah, materi pembinaan mental agama di sini meliputi 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah meliputi tentang akidah, kemudian syariah atau ibadah, dan juga muamalah. Akidah ini merupakan fundamen atau dasar kepercayaan yang memberikan pedoman kepada seseorang tentang keyakinan beragama yang benar. Sedangkan syariah atau ibadah ini mengatur tentang bagaimana hukum-hukum Allah yang merupakan serangkaian sistem hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta manusia dengan manusianya. Adapun muamalah yaitu adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Muamalah dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia lain untuk saling membantu agar terciptanya masyarakat yang harmonis.
Nah, tujuan pembinaan mental agama ya itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di antaranya itu adalah dengan memperkuat ketakwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat. Kemudian responsif terhadap gagasan pembinaan, kemudian menimbulkan sikap mental yang didasari oleh Rahman dan Rahim. Kemudian mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan tumbuhnya kegairahan dan kebanggaan hidup beragama, sehingga akan menimbulkan pergaulan yang rukun dan serasi, baik antar golongan, suku maupun antar agama. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau agama yang benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, pembinaan mental agama yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Banjar ini diantaranya siswa mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Terkait dengan hal itu yang dilaksanakan, yang pertama adalah pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran di sekolah. Yang kedua adalah pembiasaan membaca juz amma atau tadarus Al-Quran, dan juga dilanjut dengan Asmaul Husna. Ya, sebelum pandemi ya biasanya ketika awal pagi hari itu bersama-sama berada di lapangan untuk melaksanakan doa, kemudian membaca ayat Al-Quran dan Asmaul Husna. Akan tetapi ketika pandemi seperti ini ya, kita bisa melaksanakannya itu adalah ketika berada di rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha duhur berjamaah. Dulu ketika sebelum pandemi melaksanakan sholat duha itu bersama-sama di lapangan sekolah. Tetapi setelah pandemi seperti ini kita melaksanakannya adalah sholat duha di rumah masing-masing, dan duhur berjamaah kita bisa melaksanakannya di rumah bersama orang tua ataupun keluarga, atau ketika tidak pun kita bisa melaksanakan sholat duhur secara munfarid. Kemudian melaksanakan sholat Jumat ini dilaksanakan adalah untuk siswa, terutama adalah yang laki-laki. Jadi yang laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat ya, di lingkungan masing-masing. Kemudian melaksanakan ekstrakurikuler IRMA. Kemudian adalah peringatan hari besar keagamaan di sekolah seperti peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu bisa kita laksanakan. Ini kita laksanakan bekerjasama dengan OSIS dan juga pihak sekolah. Nah, di sini ada poster tentang kata-kata adab dulu baru ilmu. Ya, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Itulah tadi materi tentang pembinaan mental agama di sekolah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dari penyampaian materi ini itu bisa bermanfaat bagi kita, terutama adalah bagi kalian peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 6 Banjar. Ya, jangan lupa kalian hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti MPLS, dan mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti MPLS, dan juga selamat bergabung dengan kami di keluarga besar SMP Negeri 6 Banjar. Adapun nanti guru-guru terutama wali kelas akan membimbing kalian dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Banjar. Nanti sedikit demi sedikit kita akan melaksanakan pembelajaran, baik itu pembelajaran materi umum maupun materi keagamaan.
Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.